Setelah 16 jam lamanya dia mengerjakan aktivitas mengerikan itu, dia membuang sebagian daging korban ke dalam toilet dan mengumpulkan potongan-potongan tulangnya ke dalam plastik. Di tahun 2013 lalu, ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di dalam kamar hotel di kota Seoul, Korea Selatan. Yang menarik perhatian masyarakat Korea Selatan adalah dia melakukan hal itu tanpa emosi, tanpa empati, dan tanpa penyesalan. Tapi dia tetap tidak masuk kriteria psikopat. Padahal setelah dia membunuh korbannya, dia memperkaos mayatnya, memutilasi tubuhnya, dan membuang dagingnya dalam toilet. Siapakah sebenarnya korban dan pelaku? Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus mengerikan di Hotel Singaldong. Sekitar jam 1 dini hari, seorang pria muda, sebut saja namanya Park, mengirim SMS pada temannya yang bernama Sim Ki-sop untuk menanyakan di mana keberadaannya dan apa yang sedang dia lakukan. Waktu itu, Sim bilang kalau dia sedang mengerjakan sesuatu. Tidak puas dengan jawaban Sim, Park langsung bertanya lagi, memangnya apa yang kamu sedang kerjakan? Tak butuh waktu lama, Park menerima SMS disertai dengan gambar yang mengerikan dari Sim. Yang mana Sim mengirim foto gambar mayat sedang di dalam bak mandi. Park awalnya sangat kaget melihat foto yang dikirim oleh temannya. Tapi dia berpikir kalau mungkin saja Sim lagi membuat lelucon dan mengambil foto itu dari internet. Di tempat lain, orang tua seorang gadis bernama Kim yang saat itu sedang di Singapura melapor ke polisi Korea Selatan kalau putrinya menghilang. Sebab Kim sama sekali tidak bisa dihubungi sejak sore hari. Masih di hari yang sama saat malamnya, Sim Gi-sop bertemu dengan teman-temannya sekitar jam 7 malam di sebuah kafe dan dia mengakui pada teman-temannya kalau dia sudah membunuh Kim dan memutilasi tubuhnya. Teman-temannya yang mendengar pengakuan Sim langsung kaget guys, tapi mereka tetap tenang dan menyarankan Sim untuk menyerahkan diri ke polisi. Akhirnya beberapa jam kemudian, memasuki tanggal 10 Juli 2013 di jam setengah 1 dini hari, Sim Ki-sop muncul di kantor polisi Yongin Dongbu dan mengakui kejahatannya pada polisi bahwa dia sudah membunuh temannya sendiri yang bernama Kim. Nah, laporan dari orang tua Kim yang tinggal di Singapura langsung dicocokkan dengan pengakuan Sim. Ternyata memang benar bahwa Kim, gadis yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya, menjadi korban. Seberapa jahatnya Sim Gi-sop, kenapa Kim bisa jadi korban dan apa yang sebenarnya dilakukan? Sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas dulu latar belakang pelaku dan juga korban. Jadi bisa dibilang kalau yang dilakukan oleh pemuda yang waktu itu masih berusia 19 tahun bernama Sim Gi-sop ini bukan karena dia dulunya jadi korban kejahatan ataupun mengalami trauma karena pelecehan yang menyebabkan dia dendam, tapi lebih kepada kegagalan yang dialaminya selama hidupnya. Pada tahun 2003 diceritakan kalau Sim yang saat itu masih duduk di kelas 3 SD pindah ke negara Iran untuk mengikuti kedua orang tuanya yang bekerja di sana, dan dia dimasukkan ke sekolah Korea. Tapi rupanya Sim kesusahan beradaptasi di lingkungan dan mengikuti budaya serta aturan yang ada di Iran. Waktu kelas 2 SMP, di tahun 2008 dia pindah kembali ke Korea Selatan tanpa orang tuanya dan mulai hidup sendiri. Hanya saja dia ternyata tidak melanjutkan sekolahnya waktu sudah kembali ke Korea, tapi dia malah keluar dari sekolah dan mengejar cita-citanya menjadi seorang musisi. Setiap hari dia mengupload video memainkan segala jenis alat musik ke akun media sosialnya. Sayangnya usahanya itu tidak membuahkan hasil dan malah menjadikan dia luntang-lantung di Korea. Dia pun mencoba mendaftar ulang ke beberapa sekolah tapi dia tidak diterima. Akhirnya dia mencari pekerjaan di usianya yang masih sangat muda. Tapi lagi-lagi dia juga tidak bisa bertahan di pekerjaannya. Beberapa kali dia harus dipecat dan berganti-ganti pekerjaan. Akhirnya dia bertemu lagi dengan teman lama waktu di SMP yang bernama Choi, yang saat itu berstatus mahasiswa di sebuah universitas dan mempunyai kehidupan yang lebih stabil. Sehingga Sim selalu curhat pada Choi tentang kehidupannya dan semua kegagalan yang dialaminya. Sim dan Choi sering bertemu di kedai kopi tempat Sim bekerja paruh waktu di distrik Bundanggu, kawasan Songnam-si. Mereka pun menghabiskan malam bersama dengan menonton DVD dan bermain biliar, sebab dua sahabat ini tidak suka yang namanya minum-minum. Suatu hari, Choi mengenalkan Sim kepada seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Kim. Diceritakan kalau kehidupan Kim juga tidak jauh berbeda dengan Sim. Gadis ini pernah ikut merantau dengan kedua orang tuanya ke Singapura saat dia kecil. Seperti halnya Kim, gadis ini juga rupanya kesulitan beradaptasi di lingkungan barunya di Singapura, sehingga dia memilih untuk kembali ke
Korea Selatan dan menjalani kehidupannya sendiri. Sementara orang tuanya menetap di Singapura. Sayangnya, Kim putus sekolah sehingga nasibnya tidak jauh berbeda dengan Sim. Nah, Choi yang melihat adanya kesamaan nasib antara Sim dan Kim membuatnya mau mengenalkan mereka berdua. Dengan harapan kalau Sim dan Kim akan sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Tapi bukannya saling menguatkan, justru Kim menjadi korban kekejaman Sim Gi-sop. Malam itu, Sim dan Choi seperti biasa menghabiskan waktu bersama menonton DVD dan bermain biliar. Sim juga banyak menceritakan keluh kesahnya kepada Choi sehingga dia berusaha menyemangati teman lamanya itu. Memasuki tanggal 8 Juli 2013, mereka berdua yang sudah capek dan mengantuk memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel yang mereka sewa bernama Hotel Singeldong yang berada di distrik Gyeonggu, kawasan Yongin-si. Mereka berdua baru check-in jam setengah 6 pagi di kamar 807, lalu mereka berdua tidur di kamar itu. Setelah mereka bangun siangnya, Sim mengirim SMS pada Kim untuk datang ke hotel mereka menginap sekitar jam setengah 3 siang. Akhirnya diiyakanlah sama Kim dan dia datang ke hotel itu sekitar jam setengah 4 sore. Nah, sore itu mereka bertiga menghabiskan waktu santai dengan menonton TV tanpa melakukan hal-hal aneh lainnya. Namun rupanya Sim harus mengantar Choi ke rumah sakit karena Choi saat itu mengidap konjungtivitis atau peradangan mata yang menyebabkan matanya merah. Mereka berdua berangkat dari hotel itu dan meninggalkan Kim sendirian di kamar hotel menggunakan mobil Choi dan yang mengendarai adalah Sim. Entah kenapa, sebelum mereka sampai ke rumah sakit, Sim malah berbelok ke pasar terdekat untuk membeli pisau pemotong. Nah, Sim kedapatan membeli dua pisau pemotong yang besar berukuran 14 cm dan yang kecil berukuran 10 cm. Tapi Choi saat itu tidak mau bertanya dan tidak mau ambil pusing karena dia pikir mungkin saja sih membeli pisau itu untuk kebutuhan pribadi di rumahnya. Akhirnya mereka pergilah ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada matanya Choi. Setelah selesai, mereka kembali ke kamar hotel dan bertemu dengan Kim lagi. Sekitar jam setengah 8 malam, Choi pergi dari hotel itu meninggalkan Sim dan Kim di kamar hotel karena dia ada urusan lain sampai malam. Dan disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Sim langsung mengambil pisau yang sudah dibelinya dan mengancam Kim untuk berhubungan badan dengannya. Dengan kata lain, Sim berusaha memperkaos Kim saat itu. Tapi 15 menit kemudian, upaya Sim terhenti sebab ada ketukan pintu dari luar yang saat dibuka ternyata Choi. Dia kembali ke kamar hotel itu untuk mengambil handphonenya yang ketinggalan di kamar itu. Sim berusaha tenang dan mengendalikan situasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di kamar itu. Tapi yang masih saya bingungkan, kenapa saat itu Kim tidak melapor atau berusaha lari dari kamar itu. Entahlah apa yang terjadi saat itu pada Kim, hingga akhirnya 6 menit kemudian Choi keluar lagi dari hotel dan waktu itu Kim memang berusaha mengirim pesan teks pada temannya untuk meminta bantuan lewat aplikasi Kakao. Tapi sayangnya dia telat guys, sebab dia baru mau melakukan hal itu saat Choi sudah pergi dari kamar. Alhasil Sim langsung merebut handphonenya dan kembali mengancam Kim di kamar itu. Kim yang berteriak berusaha lari dari kamar itu dan langsung disergap oleh Sim dan dicekik sampai dia tewas. Dia pun tidak menghentikan aksinya sampai di situ saja. Tapi dia juga tubuh Kim jadi beberapa bagian kecil dengan sangat teliti, dengan penuh perhitungan dan juga tanpa emosi sama sekali. Nah, hal yang paling mengganggu adalah dia ternyata mengupload status di Kakao-nya dengan menuliskan, "Semua emosi yang dapat dirasakan manusia telah mengering dan menghilang. Hari ini saya tidak merasa bersalah, sedih atau marah. Hanya senyum kecil yang menyambut saya dan hari ini saya akan tertidur terkubur dalam bau darah ini." Beberapa orang yang membaca status Kim di Kakao langsung mengcapture statusnya itu sebelum akhirnya akunnya dihapus oleh pihak berwenang setelah kasus ini mencuat. Dan awalnya mereka yang membaca juga bingung sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sim saat itu. Makanya salah satu temannya yang bernama Park mengirim SMS kepada Sim dan bertanya apa yang sedang dia lakukan malam itu. Dan yang dia dapat adalah foto jasad termutilasi di dalam bak mandi. Choi yang juga pergi dari hotel itu rupanya menerima SMS juga dari Sim yang bilang kalau dia saat ini sedang memotong jasad manusia. Tapi Choi mengira kalau Sim juga sedang membuat lelucon. Apalagi Choi juga sibuk dengan urusannya di luar hotel sehingga dia cuma mengabaikan SMS dari Sim. Setelah 16 jam lamanya dia mengerjakan aktivitas mengerikan itu, dia membuang sebagian daging
ban ke dalam toilet dan mengumpulkan potongan-potongan tulangnya ke dalam plastik. Sekitar jam 2 siang, dia pergi dari hotel membawa kantong-kantong itu untuk dibuang ke suatu tempat. Tapi yang sempat bikin dia bingung, di mana dia harus membuang kantong-kantong itu. Akhirnya dia memanggil taksi di pinggir jalan dan pulang kembali ke rumahnya, lalu memasukkan kantong-kantong berisi tulang itu ke dalam box kontainer dan disimpan ke dalam lemari pakaiannya. Di saat yang sama, orang tua Kim yang sedang ada di Singapura melapor pada polisi Korea. Saat itu juga polisi langsung melakukan penyelidikan atas dugaan hilangnya Kim dan langsung mencurigai Sim Ki-sop. Karena polisi tahu dari Choi kalau Sim adalah orang terakhir yang bertemu dengan Sim. Tapi saat itu dia masih susah untuk dicari polisi. Hingga akhirnya dia sendiri datang pada teman-temannya dan mengakui perbuatannya lalu menyerahkan diri ke kantor polisi. Kasus ini langsung menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat kota Seoul. Polisi langsung mendatangi hotel tempat Sim dan Choi menginap serta menggeledah rumah Sim dan menemukan ada banyak kantong plastik berisi tulang manusia di dalam lemari pakaian Sim. Akun Kakao dan Facebooknya juga ramai diserbu netizen Korea Selatan dan langsung dihapus oleh pihak berwenang sebab mereka tidak mengizinkan pelaku kejahatan menggunakan platform itu. Sim yang ditahan langsung diinterogasi polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Anehnya dia mengakui semua perbuatannya di depan polisi tanpa adanya rasa bersalah. Terungkap juga kalau sebenarnya sebelum dia tubuh Kim, dia sudah memperkaos mayatnya Kim. Dia juga bilang kalau alasan dia membeli 2 pisau pemotong karena satunya dijadikan cadangan kalau pisaunya itu patah. Tapi nyatanya dua-duanya patah sehingga dia sempat keluar lagi dari hotel itu untuk pergi ke sebuah toko dan membeli 1 pisau pemotong daging lagi tanpa gelisah sama sekali. Dia juga mengaku kalau dia senang mempelajari anatomi tubuh manusia dan itu sebabnya dia tubuh Kim secara perlahan dan memakan waktu selama 16 jam lamanya. Tapi yang masih membuat polisi bingung adalah bagaimana caranya dia memotong tubuh Kim dan tulang-tulangnya dengan pisau yang sangat kecil. Hal inilah yang tidak pernah dijelaskan oleh Kim. Dia juga tidak mau memberitahukan motif sebenarnya dia membunuh Kim. Nah, banyak orang yang menduga kalau Sim adalah pembunuh psikopat. Polisi yang biasanya bertugas memeriksa apakah pelaku itu psikopat atau tidak, awalnya menolak memeriksa kejiwaan Sim sebab mereka menilai kalau Sim tidak menunjukkan perilaku psikopat, meskipun dia mempunyai sifat impulsif dan juga antisosial. Tapi polisi menilai kalau Sim sebenarnya masih normal. Dan hal itulah yang langsung membuat masyarakat jadi bingung. Bagaimana bisa orang normal melakukan hal itu tanpa adanya emosi dan penyesalan sama sekali. Jadi mereka menilai kalau Sim Ki-sop sama psikopatnya dengan pembunuh terkenal di Korea yang juga diketahui psikopat. Di antaranya Yo Yong-chul, Kang Ho-sun, dan Cho Do-sun. Akhirnya petugas memeriksa kejiwaan Sim dan pada tanggal 18 Juli 2013, polisi mengumumkan hasil yang mengejutkan bahwa Sim Ki-sop dinyatakan bukan psikopat sebab skornya cuma 16. Nah, di Korea, seseorang dinyatakan psikopat kalau skornya lebih dari 25. Pelaku-pelaku terkenal seperti Yo Yong-chul, Kang Ho-sun, dan Cho Do-sun memang mempunyai skor di atas 25. Makanya mereka dinyatakan psikopat, tapi beda dengan Sim Ki-sop kali ini. Saat ini, Sim Ki-sop hanya divonis seumur hidup ditambah dengan pengungkapan identitas pelaku pada publik selama 20 tahun dan diwajibkan memakai alat pelacak elektronik selama 30 tahun. Walaupun pembunuhan yang dilakukan termasuk berencana, dia bisa lolos dari hukuman mati. Sebab pengadilan menilai tidak ada alasan yang jelas untuk menjatuhkan hukuman mati pada Sim. Karena tidak ada yang tahu nih bagaimana dia potong tubuh dan tulang Kim dengan pisau yang kecil dan tidak ada juga yang tahu apa motif sebenarnya Sim melakukan pembunuhan pada temannya. Belum lagi umurnya waktu itu masih 19 tahun dan dia tidak pernah mempunyai catatan kriminal sebelumnya. Dia juga dinyatakan bukan seorang psikopat. Awalnya jaksa mengajukan banding dengan mengatakan kalau hukuman itu terlalu ringan. Sementara pihak Sim dan pengacaranya mengajukan banding karena menilai hukuman itu terlalu berat. Namun pada pengadilan banding tanggal 16 Mei 2014, Mahkamah menguatkan hukuman seumur hidup tapi mengurangi pengungkapan identitas pelaku pada publik dari yang awalnya 20 tahun menjadi 10 tahun saja dan tetap menguatkan hukuman untuk pemakaian alat pelacak elektronik selama 30 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa kalau Sim Ki-sop memang psikopat atau bukan? Dan apa motif sebenarnya dia melakukan pembunuhan pada temannya? Kalau kalian punya opini atau tanggapan atas kasus ini, kalian dipersilakan untuk berkomentar di bawah dan
kita bisa diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Saya tunggu kalian semua dan sampai jumpa.